Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin mau membahas mengenai Trog. Nah, siapa Trog ini? Apakah dia ini Thor yang dikutuk menjadi kata dan menunggu ciuman cinta sejati? Atau Trog ini merupakan seekor kata yang worthy dan mendapatkan kekuatan dari Thor? Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke, kisah dari Trog ini bisa kita mulai dengan keadaan Asgard yang sedang dalam keadaan situasi penting, di mana Asgard sedang mengadakan acara pemilihan pemimpin baru. Hal itu dikarenakan Odin pada saat itu menghilang, atau di sini disebut juga bisa saja dia sudah tewas. Nah, untuk calon pemimpin Asgard yang baru, para dewa-dewa di sana sudah mulai bergosip dan mulai menyebut-nyebut nama Thor sebagai kandidat terkuatnya. Namun hal aneh pun terjadi. Sudah sekian lama waktu berlalu, Thor pun tidak kunjung muncul di acara tersebut. Biasanya Thor walaupun sedang ada di bumi, jika dia menerima panggilan ke Asgard, maka dia akan segera datang menuju Asgard. Namun entah kenapa kali ini berbeda. Kemudian muncullah Beta Ray Bill, dan dia mengatakan jika Thor mengajak dirinya untuk ikut serta dalam ajang pemilihan pemimpin Asgard tersebut. Namun anehnya, si Thor yang sudah dulu pergi ke Asgard, sampai sekarang tidak sampai-sampai ke tempat tersebut. Ternyata ini semua adalah ulah dari Loki. Dia membuat Thor berubah menjadi kata dan tidak bisa meninggalkan bumi untuk kembali ke Asgard. Tentu Loki melakukan hal itu agar tahta Asgard bisa jatuh ke tangannya. Thor yang sekarang sudah menjadi amfibi Kuchiyose Naruto pun mencoba untuk mencari pertolongan. Dia mencoba pergi menuju ke Avengers Mansion. Namun perjalanan Thor ke sana tidaklah mudah. Dia melewati berbagai rintangan berbahaya seperti tembok, jendela, dapur, tangkai sapu, dan semacamnya. Belum lagi saat sudah sampai di Avengers Mansion, Thor mencoba meminta pertolongan dengan cara menulis kata tolong di lantai. Namun hal itu malah tidak berhasil dan membuat dirinya dilempar oleh Jarvis. Meratapi rencana awalnya untuk minta tolong tadi gagal, Thor pun mulai bermenung memikirkan langkah selanjutnya. Namun di tengah aktivitas bermenungnya itu, dia malah diserang oleh seekor tikus god. Thor pun langsung lari ketakutan dari tikus tersebut. Namun karena dia punya harga diri yang tinggi, Thor melawan balik tikus god tadi dan dia menang. Ya, sungguh prestasi yang membanggakan. Namun kemenangan Thor melawan tikus tadi dikarenakan dirinya pada saat itu sudah memakai Bell of Strength ketika Loki mengubah dirinya menjadi kata. Jadi walaupun dia sekarang berwujud kata, namun kekuatannya melampaui semua kata yang pernah hidup di dunia. Ya, bisa dibilang Thor pada saat ini adalah the strongest frog in the world. Setelah mengalahkan tikus god tadi, Thor dipanggil oleh kata lainnya, kata yang bernama Padelgap. Melihat Thor yang dengan mudahnya mengalahkan tikus tadi, Padelgap pun mengajak Thor untuk bergabung dan membantunya di dalam perang. Sebuah perang besar antara para kata melawan tikus. Awalnya Thor tidak ingin ikut terlibat, namun karena keadaan memaksanya, dia tiba-tiba saja terjebak di peperangan besar tersebut, di mana dia menolong Raja Kata yang dikeroyok oleh para tikus. Meskipun bisa mengalahkan para tikus-tikus ini, namun Raja Kata ini sudah sekarat dan akan mati. Dia pun meminta tolong kepada Thor untuk menyelamatkan kerajaannya. Si Raja Kata bahkan menawarkan seluruh kerajaannya, bahkan putrinya kepada Thor. Setelah kematian Raja Kata, Thor dan Padelgap pun kembali ke kerajaan Kata untuk mengabari rakyat Kata jika raja mereka sudah tewas. Tentu mendengar kabar itu, si putri Kata pun sangat terpukul, dan dia malah menyalahkan Padelgap karena kembali dalam keadaan hidup-hidup dan membiarkan sang raja tewas. Namun Padelgap mencoba menjelaskan jika mereka berhasil mengalahkan tikus yang menyerang Raja Kata. Namun sayangnya mereka datangnya rada-rada terlambat. Dan di sini Padelgap juga menceritakan tentang Raja Kata yang meminta Thor untuk membantu mereka. Nah, singkat cerita, Thor pun ikut serta dalam perang besar antar selokan tersebut. Sedangkan di Asgard, Loki sedang menjalankan rencananya dalam pengambilan tahta pemimpin Asgard. Balik lagi ke bumi, Thor yang ikut berperang bersama para kata berhasil menaklukkan para tikus. Dan hal itu juga membuat putri kata ini jatuh hati kepada dirinya. Mungkin kita bisa skip saja cerita cinta dua amfibi ini. Nah, setelah perang besar antar selokan tadi, Thor kembali mencari kendaraannya, yaitu kambing sakti ini. Dan dia berhasil menemukannya. Thor berkata kepada kambingnya jika dia harus segera kembali ke Asgard. Kambing sakti ini pun menyarankan Thor agar mengangkat Mjolnir yang tergeletak di dekatnya itu. Thor pada awalnya pun ragu jika dirinya yang sekarang adalah kata
sudah tidak worthy lagi bagi Mjolnir. Namun setelah diyakinkan oleh kambingnya ini, Thor pun merangkak ke bawah pegangan Mjolnir dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat palu itu. Sementara itu, segerombolan tikus god yang tersisa berlari dengan sangat cepat ke arah Thor. Mereka berlari dengan niat membunuh si Thor ini. Namun belum sempat mereka menggapai Thor, Thor berhasil mengangkat Mjolnir dan berubah menjadi katak raksasa seukuran manusia lengkap dengan baju Thor. Tentu kumpulan tikus god ini langsung terkapar oleh kekuatan Thor. Thor pun kembali ke Asgard dan menghentikan rencana Loki dalam mengambil tahta kepemimpinannya di Asgard. Namun cerita belum habis sampai di sini. Ini baru trope versi Thor yang berubah menjadi katak. Nah, kita akan masuk ke trope yang lain, yaitu Padelgap. Ya, kawan Thor sewaktu dia menjadi katak ini adalah seorang manusia pada awalnya. Pada saat dia masih manusia, Padelgap ini bernama Simon Walterson. Dia merupakan seorang atlet football yang memiliki masa depan cerah di panggung para profesional. Namun sayangnya mimpinya harus dia kubur karena dia mengalami cedera parah pada salah satu pertandingannya. Tidak terpuruk dalam kesedihannya, Simon pun melanjutkan hidup dan bertemu lalu jatuh cinta dengan seorang wanita yang kemudian wanita tersebut menjadi istrinya. Kehidupan berkeluarganya bisa dibilang bahagia. Dia menjadi pasangan yang harmonis dan romantis, serta mereka berdua sering melakukan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Namun kehidupan yang bahagia tersebut harus berakhir ketika istrinya meninggal. Dan hal itu membuat Simon kembali terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Simon yang dikuasai rasa kesedihan dan rasa putus asa mencoba cara lain. Dia mencoba mencari dukun yang bisa membuatnya berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal tadi. Pencarian Simon terhadap dukun ini pun tidak berjalan mulus, hingga akhirnya dia pun menjadi bangkrut. Dan saat bertemu dengan dukun yang rada-rada sakti, dia tidak bisa membayar dukun tersebut. Tentu dukun ini pun marah dan mengutuk Simon menjadi seekor katak. Semua kehidupannya sebagai manusia menjadi hilang, dan sekarang dia malah menjadi amfibi yang terlibat di dalam perperangan antar selokan, di mana katak dan tikus saling baku hantam. Simon yang menjadi katak ini pun bergabung dengan para katak, dan dia diberi nama Padelgap oleh rekan seperkatakannya ini. Nah, cerita berlanjut saat dia bertemu dengan Thor, dan melihat Thor yang pada saat itu sedang menjadi katak, berhasil mengangkat Mjolnir dan mendapatkan kekuatannya lagi. Padelgap yang ada di sekitar situ tentu juga berada di dekat para tikus yang masih selamat dari serangan Thor tadi. Padelgap pun mencoba mempertahankan dirinya dan mengambil serpihan Mjolnir yang terjatuh di dekatnya. Dengan sekuat tenaga, Padelgap pun berhasil mengangkat serpihan Mjolnir dan berubah menjadi Trog, katak yang memiliki palu Mjolnir dan kekuatan dari Thor. Dan iya, itulah kurang lebih tentang asal-usul dari Trog ini. Kisah Trog ini berlanjut saat dia bergabung dengan binatang sakti lainnya di dalam Pet Avengers, dan mereka mengumpulkan Infinity Stone serta terlibat baku hantam dengan Thanos. Namun kisah tersebut kita simpan untuk video lainnya saja. Jika kalian tertarik dengan katak sakti ini, silakan tulis request kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa like sama subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.